Jadi beliau juga bergabung di pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Kepada Ibu Ani selaku Sohibul Bait pada siang hari ini kami mewakili dari pimpinan cabang Karangpilang mengucapkan jazakillahi khairan katsir. Semoga Allah akan membalas dengan yang lebih dari apa yang panjenengan kerjakan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah kajian Ahad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita mendapatkan karunia terbesar dari Allah, yaitu Allah masih tetap memberikan kita iman, kesempatan serta kesehatan. Sehingga pada siang hari ini panjenengan semua, khususnya Ibu Ani selaku Sohibul Bait, dapat menyediakan tempat serta segala fasilitasnya dalam rangka kajian pada siang hari ini. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah dan akan mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini masih di bulan pertama ya Hijriah ya. Masih di Muharram walaupun sudah di hampir penghujung hari-hari berakhirnya bulan Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Rasulullah memerintahkan kita agar kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram? Kalau dulu Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ternyata para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah diselidiki ternyata itu dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka menyambut kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian Rasulullah menambah puasa 1 hari, yaitu di tanggal 9-nya, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Sehingga puasa yang diajarkan oleh Rasulullah pada bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram, sudah berlalu Bu ya. Semoga semua di antara kita sudah banyak yang melaksanakan puasa tersebut. Kalau mungkin pada tahun ini kita masih belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Tasu'ah dan Asyura, semoga Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita pada tahun yang akan datang, di tahun 1448. Kalau sekarang 47 ya. 1447 Hijriah, dengan datangnya tahun baru saat ini, insya Allah bagi kita-kita yang belum berkesempatan untuk melaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram kemarin, insya Allah di tahun yang akan datang, mari kita mengerjakan puasa sunnah tersebut. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa 2 hari di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Karena di bulan Muharram itu para ibu sekalian, banyak peristiwa-peristiwa penting yang Allah tepatkan di bulan Muharram. Peristiwa-peristiwa yang bersejarah ya, yang tepatnya itu terjadi di bulan Muharram.
Yang pertama adalah Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa yang telah melakukan kesalahan di surga. Pada saat itu Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tinggallah kalian berdua di surga. Nikmatilah kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga. Apapun kamu lakukan boleh. Tapi pesan saya, jangan sekali-kali kamu mendekat kepada satu pohon yang namanya pohon huldi. Di mana pohon huldi itu memang ada buahnya, Bu. Hanya satu pesan Allah, wahai Adam dan Hawa, nikmatilah kenikmatan yang luar biasa di dalam surga ini, tetapi pesan satu-satu saya kepada kalian, jangan mendekati pohon huldi. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Ada pepatah Arab mengatakan begitu, Bu. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa, gitu. Ada, Bu, dari jamaah yang hadir ini yang nggak pernah lupa? Gak ono sing wani angkat tangan. Ada di antara jamaah yang hadir pada saat ini yang nggak pernah berbuat salah? Opo maneh? Salah dan lupa adalah jarine wong Jawa apa, Bu? Kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia. Ada yang memang lupa beneran, ada yang ngelupa. Biasanya ngelupa itu apa, Bu? Bayar hutang. ngelupa ya. Ya. Jadi itu memang watak manusia. Salah dan lupa. Tidak disebutkan berapa tahun Nabi Adam dan Ibu Hawa ada di surga. Suatu saat atas godaan setan, maka Nabi Adam dan Hawa itu mendekat kepada pohon yang pada saat itu dipesan oleh Allah tidak boleh mendekat. Jangankan memakan buahnya, mendekat saja tidak boleh. Sekali lagi memang Nabi Adam itu manusia, Bu, ya. Seperti kita, lupa dan salah menjadi apa cari wong Jawa, Bu, ya? Segojangan. Nah, segojangan. Saya mau motong itu kok lupa, Pak. Matur nuwun, Pak. Segojangan. Ya. Segojangan. Jadi membagi kebiasaan yang sudah mentradisi gitu loh, Bu. Maka Nabi Adam dan Ibu Hawa ini mendekat kepada pohon huldi. Setan ketepaan, Bu. Wah, iki wong loro iki wis lali rupane. Pesene Gusti Allah ora oleh dekat nanggone pohon iku, kok saiki dekat. Wah, kesempatan iki. Pada saat itu Nabi Adam tidak pernah diberitahu oleh Allah, nanti kalau kamu sampai mendekat dan memakan buah huldi ini sanksinya begitu, tidak. Belum dikasih tahu oleh Allah. Cuma pesannya jangan mendekat dan jangan makan buah huldi. Pada saat kedua insan ini mulai mendekat kepada pohon huldi, setan masuklah di situ. Wahai Adam, kalau mendekat aja ya rugi. Kenapa sampai dilarang oleh Allah kamu mendekat dan memakan buah huldi? Mungkin buah huldi itu punya keistimewaan yang luar biasa. Manusia gampang tergoda gitu ya. Kados kula panjenengan diiming-iming ngoten pun grewelan nggih Pak nggih. Mau kula segojangan mau lali niki grewelan mboten lali, Pak. Oh, iya ya. Kenapa kok sampai sekian pohon, sekian buah yang ada di surga yang sekian ratus banyaknya saya boleh menikmati? Kenapa?
Satu pohon ini mendekat aja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Ada apa? Dengan bujuk rayu setan, maka Nabi Adam dan Ibu Hawa sempat memetik satu buah khuldi dan memakannya. Seketika itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seluruh pakaian yang dikenakan oleh kedua insan ini lepas, auratnya nampak. Maka pada saat itu teringatlah Nabi Adam dengan pesan Allah pada saat itu. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Begitu Bu ya, kalau salah ya Bu ya. Saya itu sudah diwanti-wanti kali Gusti Allah, orang lain dekat apalagi memakan. Kok sampai saya itu memetik dan memakan buah khuldi. Inilah yang terjadi, semua pakaian saya lepas sehingga aurat saya terbuka semua. Maka pada saat itu Allah ngendikan, wahai Adam, karena kamu melanggar ya apa yang saya pesan, saya wanti-wanti kepadamu, maka sanksinya adalah kamu harus keluar dari surga. Itu asbabul wurudnya Bu. Lah coba Nabi Adam boten makan buah khuldi, panjenengan boten wonten ten donya. Wong bapak ibu tasik wonten surga. Itulah jalan cerita kenapa kemudian manusia itu ada di dunia. Maka pada saat itu Nabi Adam beserta Ibu Hawa dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di dunia. Sampai dengan sekarang kita menjadi anak cucu Nabi Adam. Peristiwa diampuninya Nabi Adam dan Ibu Hawa atas kesalahan memakan buah khuldi itu terjadi di bulan Muharram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, panjenengan kenal kali Nabi Nuh? Nggih, wonten Bu, wonten Karang Pilang namine Pak Nuh. Oh, ada. Ah, Masya Allah, mana Bu Mariatinya? Tidak hadir. Oh, menit tak gudoi. Pak Nuh sampun sedo ya. Bu Mariati siapa? Pak Joko Mustofa yang meninggal suaminya. Lah nggih. Lah sampun sedo. Kok Pak Joko. Lah yang Pak Nuh niku sinten? Putranya. Oh, putranya. Oh, putrane Buka Mariati namine Nuh. Oh, nggih. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi Bu, tapi anak dan istrinya mboten purun iman dumateng Gusti Allah. Jadi istri Nabi Nuh kali putrane itu mboten iman, mboten manut kali dawuhipun Nabi Nuh, dikongkon iman mboten. Sehingga saking keterlaluannya Bu ya, Allah marahnya bojone Nabi kok gak iso naklukno bojone dan anake. Maka pada saat itu Nabi Nuh mendapatkan perintah dawuh saking Gusti Allah, Nuh gaya perahu. Tapi nek gawe nang ngene cedheke gunung, nang lereng gunung. Secara akal sehat Bu, gunung niku tebih napa mboten kali laut? Tebih nggih, wong dataran tinggi kali laut. Nek mboten wahyu, nek mboten mukjizat, Nabi Nuh mboten melaksanakan. Karena ini perintah Allah, masuk akal atau tidak masuk akal dikerjakanlah oleh Nabi Nuh, membuat kapal di dekat lereng gunung. Para orang-orang kafir yang gak mau manut kali Nabi Nuh tambah ngejek Bu. Lah iya Nabi Nuh ku wis gondeng banget. Wong gawe perahu yang sing arepe ditekek nang laut kok gaene nang ngene lerenge gunung. Lah piye narike? Memang tidak masuk akal Bu. Nabi Nuh mendel mawon Bu. Wong ini atas perintah Allah.
Nabi Nuh mboten protes dumateng Gusti Allah, ya Allah, wong kula niki dikengken damel perahu kok nek ten lerenge gunung lah mangke narike kapal niku ten laut kados pundi Gusti Allah? Mboten. Manut mawon sami'na wa atokna kados kita sedaya Bu nggih. Salat subuh kula ya kok ya jam 4. Seenak-enake sare. Mbok nggih setengah-setengah 7 ngoten lho. Cedek-cedek kali sarapan ngoten lho Gusti Allah. Mboten. Karena kita sami'na wa atokna. Nggih masih soro-soro sik ngantuk-ngantuke ya apa wong niki perintah Gusti Allah nggih kula laksanakaken. Napa malih sanjange Rasulullah, wahai umatku, sebelum kamu melaksanakan sholat subuh, datanglah kepada Allah di 2/3 malam untuk mengutarakan permasalahan-permasalahanmu dumateng sing damel urip. Wonten Bu jamaah sing sakniki sing mboten enggak ada masalah? Aduh. Masing-masing niki mboten saged diitung masalahe nggih Bu nggih. Aku gak butuh Allah kok ngasih gak tangi 2/3 malam gak apa-apa, aku gak duwe masalah luas. Kepingin semerap kula kados pundi. Maka Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal di lereng gunung. Kaumnya ngejek Nuh, dasare pun mboten percaya nggih Bu nggih. Awakmu wis gwendeng ah. Wong gawe kapal kok nok nisore lereng piye oleh narik? Wong pira sing arepe narik? Wong umatmu kuwi sing iman nang awakmu ku mek titik. Nabi Nuh mendel mawon. Sak sampune kapal niku dados sudah selesai, kapal itu sempurna yang siap berlayar Bu. Nabi Nuh asal perintah malih, Nuh masukkanlah orang-orang kaummu yang iman kepadamu ke dalam kapal. Suruh mereka masuk ke dalam kapal. Dan masukkanlah binatang. Semua binatang, macam-macam binatang sepasang-sepasang. Gajah gilanang wedok, harimau gilanang wedok, ayam gilanang wedok. Pokok semua masukkan ke dalam kapalmu itu binatang sepasang-sepasang, sak jodoh ngoten. Terus tiyang Karang bilang ngoten nggih Bu nggih. Setelah selesai perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Nuh, masuknya semua orang yang beriman kepada Allah yang manut dumateng Nabi Nuh dan seluruh binatang ke dalam kapal. Terjadilah banjir besar Bu. Sehingga seluruh daratan itu tertutup air. Sampai air itu mengenai kapal Nabi Nuh yang ada di lereng gunung. Berarti tinggi banget Bu. Maka pada saat itu wong namanya istri ya Bu ya dan anak. Nabi Nuh melihat anak dan istrinya ada di atas bukit. Dipanggillah, wahai Kan'an dan istriku, ayo masuk ke dalam kapalku. Ini akan terjadi musibah banjir yang luar biasa. Tidak akan tersisa daratan sedikit pun. Ayo masuk ke dalam kapalku, kata Nabi Nuh. Apa jawab Kan'an dan ibunya? Aku masih mau mencari keselamatan di dataran yang lebih tinggi. Padahal boten-boten pun nanti. Akhirnya karena sampai dengan titik akhir, istri dan anak Nabi Nuh itu tidak beriman, para ibu sekalian, tenggelam dengan banjir besar itu semua. Jadi pada saat itu tidak ada daratan pun yang terlihat sedikit pun yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri seseorang dari banjir tersebut. Yang selamat hanya orang-orang yang ada di kapal. Niku pun pilihan Bu. Sing ten jero kapale Nabi Nuh niku pun pilihan tiang-tiang iman sedaya. Pada saat semua daratan sudah habis tergenang air, beberapa hari kemudian
yang diperkirakan orang yang tenggelam dengan air bah itu sudah meninggal semua. Air setiap hari makin surut dan banjir itu habis. Maka Allah memerintahkan, wahai Nuh, orang-orang yang ada di kapal itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman, dan mulailah kamu membuka babak baru untuk mendakwai mereka, dan keluarkanlah semua binatang yang ada di kapal itu untuk mereka hidup dan berkembang biak. Itu surutnya air banjir besar itu tepatnya juga di bulan Muharram. Yang ketiga, wonten sing namine Pak Ibrahim. Wah, diborong ini rupanya. Oh, Musa ngoten nggih, wah, rupane ngambil dari nama-nama nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah putra dari seorang pembuat patung. Bapaknya Nabi Ibrahim itu pemahat patung, Bu. Jadi yang membuat Tuhan orang kafir patung itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka pada saat patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah dulu, Bu, waktu zaman Nabi Ibrahim Ka'bah niku sampun wonten. Cuma mboten didamel tawaf, Bu. Didamel nyembah berhala. Jadi Ka'bah itu bentuknya kotak dikelilingi patung. Patung itu ada di mepet di Ka'bah itu. Macam-macam patung, Bu. Ada satu patung yang paling besar, itu adalah Tuhannya patung-patung dan Tuhannya orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan yang paling besar itu dikasih kapak, dan dari batu juga dibawai kapak gitu. Nah, pada saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang kafir Quraisy untuk diajak menyembah kepada Allah, mereka menentang. Ibrahim, wis ra usah dakwai awake dhewe. Awake dhewe wis duwe Tuhan sakmene kowe iki lho. Delok nang ngene cedheke Ka'bah iku. Dikeliling Ka'bah iku Tuhane awake dhewe iku sakake, wis gak usah tek dakwai Tuhan. Tasik gampang dakwah ten tiang Karang Pilang, Bu. Timbangane ten tiang kafir Quraisy di Mekah. Mboten purun, Bu. Dikengken diajari pengajian nyembah Allah mboten purun. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim sudah kesel, Bu. Wong kok cek kakune koyok watu. Watu enek kena udan sik netes-netes bisa bolong. Maka pada saat itu tengah malam, di mana orang-orang kafir pada tidur semua, Nabi Ibrahim datang ke Ka'bah. Mengambil kapak yang dibawa oleh patung terbesar itu, dan dipenggallah patung terbesar itu, kepalanya dipenggal dengan kapak itu. Dan kemudian kapak itu dikembalikan ke tangannya patung terbesar itu. Pada pagi hari, semua penduduk mau sembahyang nyembah berhala. Terkejut, Bu. Loh, Tuhanku kok kepalanya putul? Tuhannya kepalanya putul. Marahlah, Bu ya. Kepala kaum Quraisy itu dipanggillah ala ayah Ibrahim. Ini kalau bukan ulah anakmu, gak mungkin ini terjadi. Ini pasti ulahnya Ibrahim. Tolong datangkan Ibrahim kepada kami. Apa persaksiannya tentang yang terjadi kepada Tuhan, kepala Tuhan kami yang ada di Ka'bah ini. Dipanggillah Ibu Ibrahim oleh ayahnya. Ibrahim,
Ayo kita datang ke depan Ka'bah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Ibrahim datang, Bu. Ada apa? Ibrahim, apa yang telah kamu lakukan semalam? Apa? Pura-pura ngobloki, Bu. Apa? Saya melakukan apa? Lah ini Tuhan kami yang paling besar, ini kepalanya putus. Kalau bukan kamu siapa lagi? Sebentar, sabar. Sekarang panjenengan lihat, kapak itu yang membawa siapa? Ini patung terbesar, ya tanya dong, wong dia yang bawa kapak. Kok saya yang ditanya, wong saya tidak membawa kapak? Mana bisa dia menjawab, wong dia dari batu, katanya gitu. Dibales sama Ibrahim. Lah wong menjawab pertanyaan aja nggak bisa, kok panjenengan sembah? Gitu, dibalik sama Ibrahim. Kok bodoh banget kalian itu nyembah kepada sesuatu yang nggak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Wong kepalanya dipatahkan gak iso mbelo kok ngono kok ya jenengan sembah. Ditakoki gak iso jawab ngono ya kok disembah. Kok bodoh banget kalian ini. Makin marah, Bu. Waduh, aku dibodoh-bodoh Mbak Ibrahim. Sudah. Wahai semua penduduk, kumpulkanlah kayu bakar. Ibrahim akan kita bakar. Cara macam-macam wis gak mempan. Ayo diobong ae, cek lang dadi awu, katanya gitu, Bu. Maka keesokan harinya disiapkanlah, Bu, kayu bakar setinggi manusia. Bahkan lebih tinggi mungkin ya. Maka pada saat itu setelah kayu tertata rapi, maka Nabi Ibrahim dipanggil, dimasukkanlah Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah kayu bakar itu. Setelah Nabi Ibrahim masuk, ditutup dengan kayu-kayu yang ada di depannya. Pada saatnya diberikanlah api sehingga kayu bakar itu menyala dengan kencangnya. Maka pada saat itu orang-orang kafir mengatakan, wis entek temenan Ibrahim iku. Dengan api yang begitu kerasnya, dia akan mati dengan api itu. Soalnya api niku biasanya sifatnya panas nopo adem, Bu. Jangankan dibakar, wong kenyonyok titik mawon, masya Allah. Masak nggih, Bu nggih, adik kenyonyok titik, wow. Maka pada saat dibakar kayu bakar itu sampai habis, Bu, begitu api itu padam, sudah menjadi abu semua, maka dibukalah tutup yang digunakan untuk menutup Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak tersenggol api sedikit pun. Jangankan terbakar, gosong mawon mboten. Makin marah, Bu. Wah, Ibrahim ini duwe kesaktian apa wong diwobong sampai ngono, sampai apinya habis total kok dheweke wutu. Ternyata Allah ngendikan, kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang sejatinya kamu itu mengeluarkan rasa panas, pada saat itu jangan. Bardau, jadilah api kamu menjadi dingin. Wasalaman ala Ibrahim, sehingga kamu bisa menyelamatkan Ibrahim. Itu ada di dalam Al-Quran. Kul, katakanlah, ya narukuni, wahai api, bardau wasalaman, jadilah kamu sifatmu yang aslinya panas, jadilah dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan untuk Ibrahim. Itu juga terjadi di bulan Muharram, ibu-ibu sekalian. Peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang begitu besar yang disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membakar Nabi Ibrahim terjadi di bulan Muharram. Kemudian yang keempat,
Nabi Musa. Balik ke Bu Mariati malih. Nabi Musa itu diberi amanah oleh Allah, diberi kitab yang namanya apa Bu? Taurat. Diberikannya kitab oleh Allah kepada Nabi Musa itu juga bertepatan di bulan Muharram. Sudah 4 peristiwa ya yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian berikutnya itu ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Monggo, ada yang bawa HP? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut aja. Yang kelima, Nabi Yusuf. Ada yang namanya Yusuf? Pak Yusuf. Pak Yusuf, ye. Nah, Pak Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diireli oleh saudara-saudara kandungnya, Bu. Karena ayahnya itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Sehingga pada saat Nabi Yusuf itu sudah Joko cilik, jarine wong Karangpilang nggih. Sama saudara-saudaranya diajak pergi. Matur ke bapake, ini Yusuf mau saya ajak jalan-jalan. Diizinkankah ayah? Ya udah, jalanlah. Begitu sampai sore hari, saudara-saudaranya datang dengan membawa pakaian Yusuf yang penuh dengan lumuran darah. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ngendikan ten bapake menawi Yusuf niku dimakan serigala. Bapaknya yang memang juga seorang nabi, iya wes. Padahal itu sudah menjadi catatan. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf itu oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Atas izin Allah dan kekuasaan Allah, para ibu sekalian, orang-orang yang berdagang dari satu kota ke kota lain mesti mampir ke sumur itu untuk ngambil bekal air. Baik untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Begitu ada saudagar, pedagang yang berhenti di dekat sumur itu mau ngambil air, terkejut. Kok ono arek Joko cilik sing ganteng luar biasa, iki sopo? Diangkatlah dengan alat yang digunakan untuk mengambil air itu, Yusuf diangkat ke atas. Diselamatkanlah Yusuf dari tenggelam di dalam sumur. Kemudian anak ini diserahkan kepada rajanya. Wahai raja, saya menemukan anak Joko cilik sing ganteng di dalam sumur. Monggo menawi panjenengan kersa ngerawat, dijadikan apapun di dalam kerajaan ini. Maka raja pun menerima, Bu. Menerima Nabi Yusuf di dalam keluarga kerajaan. Waktu berjalan, sehingga Nabi Yusuf sudah agak dewasa, Joko wis ketok tambah ngetok gantenge. Ibu Zulaikha, ada yang namanya Bu Zulaikha? Tidak ada. Bu Solihah, beda. Ini Bu Zulaikha, istri raja itu kepencut. Napa Bu kepencut niku? Tertarik kali kegantengane Nabi Yusuf. Ono wong kok cek ganteng ngene. Maka kemudian istri raja yang namanya Zulaikha ini dengan kepencutnya itu tidak bisa menahan birahinya. Dia ingin melakukan suatu hubungan intim dengan Nabi Yusuf. Maka pada saat itu dia bilang kepada pembantunya, tolong
panggilkan Yusuf, suruh datang ke sini. Pada saat itu Bu Zulaikha ada di kamar. Wong namanya batur gitu ya. Dikongkon apa ya nggih manut. Nggih. Tolong panggilkan Yusuf, bilang saya panggil. Nggih. Sendika dawuh. Dipanggillah Nabi Yusuf untuk datang ke Ibu Zulaikha. Begitu Nabi Yusuf membuka pintu kamar Ibu Zulaikha, ditariklah Nabi Yusuf oleh Ibu Zulaikha untuk diajak berbuat zina. Maka Nabi Yusuf pun membalikkan badan dan mau berlari. Ditariklah jubah Nabi Yusuf dari belakang oleh Ibu Zulaikha. Maka berita itu menyebar kalau Yusuf telah menggoda istri raja. Maka dengan marah nggih, raja iki arek wis dipungut kok malah saiki ape ngrusui keluargaku, katanya gitu. Maka dipanggillah apa Bu? Peramal-peramal gitu ya. Dipanggil, kemudian dilihat bagian mana jubah Nabi Yusuf yang sobek. Ternyata jubah Nabi Yusuf yang sobek itu bagian belakang karena ditarik oleh Ibu Zulaikha tadi, sehingga sobek. Maka peramal ini ngendikan matur datang rojo, Baginda, kalau melihat tanda-tanda yang terjadi pada diri Yusuf, yaitu bajunya itu sobek di bagian belakang, berarti Yusuf itu menghindar dan itu ditarik oleh istri panjenengan. Artinya yang salah bukan Yusuf, yang salah istri raja. Sebagai seorang raja ya gak gelem Bu, bojone disalahno. Baik, tepat, tetapi secara logika raja itu juga mengakui kalau memang yang salah ada istrinya. Karena Nabi Yusuf itu yang sobek baju belakang, berarti dia ditarik, dipaksa untuk masuk ke dalam kamarnya. Maka pada saat itu kebijakan raja adalah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Sekian tahun Nabi Yusuf di penjara, walaupun dia tidak melakukan kesalahan karena dia dituduh akan berzina dengan istri raja. Dan pada saatnya raja pun mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Sudah berapa Bu? 5. Coba Ibu buka surat Yusuf. Ada yang membawa HP nggih? Dibuka surat Yusuf ayat 27 dan 28. Ini selesainya sampai jam berapa Bu Kasyanti? Hai, kira kurang bilang menit. Minta lebih sedikit nggih. Coba ada yang sudah ketemu surat Yusuf ayat 27 dan 28. Monggo diartikan. Dan jika laki-lakinya kayak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang besar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju kamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Begitu dilihat jubah Nabi Yusuf itu yang koyak, yang sobek di bagian belakang, maka sudah jelas yang salah adalah Ibu Zulaikha yang menarik baju Yusuf untuk diajak berzina. Tapi itu tadi saya katakan raja ya gak gelem kalah Bu. Masih sing salah sing wedok, tapi ditutuplah berita itu sehingga Nabi Yusuf sempat dimasukkan ke dalam penjara.
atas perbuatan istri raja tersebut. Lanjut nomor 6. Nabi Ayub. Ada yang tahu tentang cerita Nabi Ayub? Sakit kulit. Umane sakniki ngoten napa, Bu? Kudis ya, yang menjijikkan. Nabi Ayub itu terkenal nabi yang sangat ganteng, gagah, tinggi, Bu. Pada suatu saat Nabi Ayub itu diberi ujian oleh Allah, sakit kulit yang parah nemen, sehingga sampai istrinya itu fasah, ra gelem ngramut, Bu. Justru fasah, dia minta diceraikan oleh Nabi Ayub karena kondisi Nabi Ayub yang menjijikkan itu. Sehingga Nabi Ayub itu tinggal sendiri dil-dil di luar kota yang jauh dari pemukiman. Karena sudah nggak ada orang yang mau dengan kondisi Nabi Ayub yang dikatakan penyakit menular dan lain sebagainya. Di saat mau disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakitnya itu, para ibu sekalian, Allah matur, Ayub, coba kamu gentakkan kakimu itu di atas tanah. Nanti tanah itu akan memancarkan air, jadikan air itu untuk minum dan mandimu. Dan pada saat itu, seketika itu penyakitmu akan hilang bersama jatuhnya air. Begitu ada perintah itu dilakukanlah oleh Nabi Ayub, Bu. Dia menggentakkan kakinya, kemudian muncullah air yang deras yang digunakan Nabi Ayub untuk mandi. Dan seketika itu penyakit kulit Nabi Ayub bersih, kembali seperti semula, menjadi laki-laki yang gagah, ganteng, tinggi. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Yang ketujuh, itu tadi dalilnya, coba ibu buka surat As-Saff ayat 41 dan 42 tentang Nabi Ayub tadi. Coba ada yang lain yang bisa membuka HP-nya? Ibu nun sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah ketemu? Ayatnya 41 dan 42. Nggih. Ada mic, kalau ada mic pakai mic, Bu. Oh, ini aja. Tadi kok dua kerasanya? Mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan. Nggih. Artinya pada saat itu Nabi Ayub kan sendiri, Bu. Nggak ada orang yang mau mendekat sudah. Tetapi Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, walaupun dia sendiri seperti Maryam ya, pada saat dia ada di bawah pohon kurma mau melahirkan Isa, itu dia juga menyendiri, Bu, karena sudah dikucilkan oleh masyarakat, dianggap Maryam itu berzina. Maryam ada di bawah pohon kurma, dan pada saat itu setelah melahirkan Allah mengatakan, goyanglah pohon kurma itu, nanti buahnya akan turun. Ini juga seperti itu Nabi Ayub. Sudah nggak ada orang yang peduli dengan Nabi Ayub atas penyakit yang diujikan kepada Nabi Ayub itu. Maka pada saat itu dia kemudian setelah bersih, sudah dia siapin buah-buahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Ada yang masih ingat, Bu, sejarahnya Nabi Musa itu gimana, Bu, waktu bayi? Pernah ada yang dengar? Dihanyutkan oleh ibunya ke laut. Kenapa kok sampai hati ibunya menghanyutkan anak laki-lakinya? Karena pada saat itu Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa dan gak mau ada yang nandingi.
Pokoknya aku iki rojo dan Tuhan, katanya Fir'aun begitu. Jangan sampai ada laki-laki yang hidup di masaku, katanya Raja Fir'aun. Maka begitu ada ibu hamil ya, dilihat, dipantau, lahir laki-laki, dibunuh. Nggak pakai di USG Bu, waktu itu belum ada USG. Dapat anak-anak USG waktu itu dipeletesin nang jero weteng kabeh. Termasuk ibunya Nabi Musa yang pada saat itu hamil ya Bu ya. Lahirlah seorang anak laki-laki, jabang bayi laki-laki yang gantengnya luar biasa. Maka atas petunjuk dari Allah, ibu Nabi Musa diberikan petunjuk untuk membuang anaknya di sungai, dikasih tempat dan dihanyutkan di sungai, dan harus dirahasiakan itu anaknya siapa. Nabi Musa, Raja Fir'aun punya istri yang namanya Asia. Dia seorang muslim Bu. Walaupun dia menjadi istri Raja Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah. Pada saat dia sedang santai di belakang rumah, kata rumah kita Bu ya, santai nak pinggire ono bengawan. Tiba-tiba ada kotak, nggak tahu kotak apa gitu, keranjang gitu ya, kok berisi anak bayi yang ganteng. Maka dayang-dayangnya dipanggil, tolong ambilkan keranjang yang berisi anak bayi itu. Diambillah para ibu oleh pembantunya istri Raja Fir'aun, dibawalah naik. Ternyata itu bayi yang jenisnya laki-laki. Dengan permohonan yang sangat, istri Raja Fir'aun itu matur dumateng Raja Fir'aun, wahai baginda raja, sudah lama saya menikah dengan baginda raja tidak mendapatkan keturunan. Kok ini tiba-tiba ada bayi yang dibuang di sungai? Anaknya tampan. Jenis kelaminnya apa? Kata suaminya begitu. Laki-laki. Tidak, aku gak mau terima. Aku kan sudah bilang pokoknya ada bayi laki-laki harus dibunuh. Karena dia inilah yang nanti akan menjadi pesaingku. Mohon baginda raja, kabulkan permohonanku. Karena cintanya Raja Fir'aun kepada istrinya, dikabulkanlah para ibu sekalian. Bayi ini dirawat di keluarga kerajaan Fir'aun. Sampai dewasa para ibu sekalian, anak angkat dari ibu Asia ini yang disebut Nabi Musa. Benar Bu. Terjadilah pertengkaran antara Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun merasa tersaingi dengan adanya Musa yang begitu punya wibawa. Sampai terjadi peperangan antara kaum Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Pada saat itu Nabi Musa diperintahkan untuk menyeberangi laut. Dan pada saat itu Nabi Musa kebingungan. Bagaimana saya dan umatku mau menyeberang laut yang begitu besar? Sedangkan di belakangku ini adalah pasukan Raja Fir'aun yang mau menyerang aku dan kaumku. Maka perintah Allah, letakkanlah tongkatmu Musa, air itu akan surut, maka nyebranglah kamu dan kaummu ke seberang. Dilakukanlah itu ibu mukjizat. Kemudian tongkat Nabi Musa dimasukkan ke dalam laut, air menjadi surut, dan Nabi Musa beserta pengikutnya nyebrang ke daratan sebelah. Dan pada saat itu, wahai Musa, masukkan kembali tongkatmu ke dalam sungai itu. Pada saat itu air pun datang kembali. Raja Fir'aun tidak bisa menyeberang, nututi Nabi Musa. Itu juga terjadi di bulan Muharram.
Berikutnya Ibu, Nabi Yunus. Ada yang pernah dengar ceritanya Nabi Yunus? Kenapa Bu? Dimakan ikan ya? Dimakan ikan. Nabi yang pernah ada di dalam perut ikan. Kenapa kok sampai terjadi Nabi Yunus itu ada di perut ikan hiu? Pada saat itu ada banjir besar. Dan semua orang-orang disuruh naik perahu untuk menyelamatkan diri dari banjir itu. Termasuk juga Nabi Yunus. Dengan naiknya Nabi Yunus itu kemudian kapal itu goleng, apa Bu? Kebanyakan air, kebanyakan penumpang. Wahai para penumpang, ini ternyata kapal ini nggak seimbang, overload, kebanyakan penumpang. Tolonglah satu mengorbankan diri untuk masuk ke dalam laut. Yuk gak ada yang mau Bu. Sopo dikongong nyemplung laut. Ini terlalu bebannya terlalu berat. Ayo. Maka yang namanya siroh ya, siroh nabawi ya, sejarah Nabi. Semua menunjuk kepada Nabi Yunus. Ini aja yang suruh turun. Semua diberitahu setuju. Ya wis iki kon mudhun. Yang namanya siroh sejarah ya. Maka Nabi Yunus pun memberanikan diri untuk nyemplung ke dalam laut. Lah ini masih di tengah-tengah Bu, jauh dengan daratan itu. Maka perkiraan akal Nabi Yunus tidak kuat nafasnya kalau dia mau menuju ke suatu pulau. Karena jaraknya masih jauh dengan ombak yang begitu besar. Maka pada saat itu ada ikan hiu yang sudah siap menolong Nabi Yunus. Dimakanlah Nabi Yunus oleh ikan hiu, tetapi enggak dimakan. Diamankan di dalam rongga perutnya. Sekian lama sampai ikan itu mendekati daratan. Enggak tahu, enggak diceritakan berapa waktu menempuh daratan yang jauh itu. Di mana Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah tanpa luka sedikit pun. Maka pada saat sampai di daratan dengan kekuasaan Allah, ikan itu muntah dan keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Nggih. Coba Ibu buka surat Al-Anbiya ayatnya 87 dan 88. Nggih, monggo. Dari sisi mana ini yang belum? Kanan nggih. Ayo. Surat Al-Anbiya 87 dan 88. Monggo Bu Madia. Saya minta tambahan waktu sedikit ya Bu Anis. Udah lebih 5 menit. Hah? Artinya Bu, iya. Yang keras Bu. Hah? 8788. Dan ternyata bisa Yunus ketika dia pergi ke dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat keras. Sudah ada Tuhan selain engkau, maksudnya engkau, sungguh engkau termasuk orang-orang yang dolim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kegelapan dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Secara akal sehat Bu, tiang melebet wetenge iwak niku mati napa mboten Bu? Mati Bu. Allah berkehendak lain.
Allah justru menyelamatkan Yunus di perut ikan sehingga dia bisa menyeberangi lautan yang begitu luas atas pertolongan ikan hiu dan menyelamatkan dia di dalam perut ikan. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Masih ada 2 peristiwa lagi para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nabi Isa. Ingat nggih Nabi Isa? Nabi Isa itu Bu, orang-orang Nasrani mengejar-ngejar Nabi Isa untuk disalib dan akan diabadikan untuk menjadi sesembahan mereka. Pada saat Nabi Isa itu dikejar oleh orang-orang Nasrani, seketika itu Nabi Isa diangkat oleh Allah, dinaikkan ke atas langit. Kemudian yang mengejar itu kehilangan jejak, loh nang di Isa mau. Kok tiba-tiba nggak ada? Ternyata Nabi Isa itu sudah diselamatkan, diangkat oleh Allah ke langit untuk diamankan, dan nanti pada hari kiamat dia akan diturunkan kembali. Jadi yang disalib oleh orang-orang Nasrani itu bukan Isa, Bu. Yang dibilang Yesus ya, Yesus Kristus. Bukan Nabi Isa. Loh kok mirip Nabi Isa? Dan pada saat Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke atas langit, semua kan kehilangan, nggak ada. Yang di barisan depan itu menoleh ke belakang. Gak ono Isa nang di gak ero. Melayunya aku yo gak ero. Dia itu diserupakan rupanya seperti Nabi Isa. Begitu yang barisan depan, salah seorang dari mereka itu berbalik kepada orang-orang yang mengejar dan mukanya dirupakan seperti Nabi Isa. Kamu ini Nabi Isa? Bukan, aku ini adalah temanmu semua. Bukan, ya kamu ini Nabi Isa. Diambillah, ditangkaplah dia dan disaliblah dia. Itu adalah temannya sendiri. Nabi Isa sampai dengan sekarang selamat. Nanti pada hari kiamat dia akan diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi, diangkatnya Nabi Isa ke atas langit untuk diselamatkan dari kejaran orang-orang Nasrani, itu bertepatan pada bulan Muharram. Memang banyak peristiwa penting para ibu sekalian yang semua itu terjadi di bulan Muharram. Yang terakhir, diampunilah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9 dan 10, di mana mereka itu adalah umat dari Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa umat Muhammad yang mengerjakan puasa Tasu'ah dan Asyura setiap tahun di bulan Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa 1 tahun ke belakang dan dosa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Subhanallah. Begitu besar Bu ya. Maka nanti ibu-ibu yang pada tahun ini belum punya kesempatan melaksanakan puasa Tasu'ah Asyura, monggo. Di tahun depan pada saat kita masuk di bulan Muharram, penjadangan Syam pada tanggal 9 dan 10 Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa 1 tahun ke belakang kita, dan Allah akan mengampuni kesalahan kita 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 peristiwa penting ini yang terjadi di bulan Muharram. Sebagai penutup Ibu, karena saya sudah kelewatan berapa menit ini, 10 menit nggak apa-apa. Kita yang hadir pada saat ini tentunya dalam keadaan sehat semua nggih Bu? Nggih Bu, lah nek mboten sehat nggih mboten saged ngriki. Sehat wal afiat. Sehat apanya? Jasmani dan nek jasmani dan tok sing sehat,
Nggih mboten berangkat, Bu. Waktune ngaji yuk. Cabang Karang Pilang. Penggawean nang omah durung mari kabeh. Awake sehat walafiat. Wis gak Bu, aku gak ngaji sik, parana mbek Bu Andis spray sik, tandang gawe nang omah durung mari kabeh. Rohaninya sakit. Dia nggak mau menerima dakwah yang akan disampaikan. Padahal badannya sehat. Karena kalau kita berbicara kesehatan Ibu, yang pertama itu ada orang yang sehat jasmani dan rohani. Ya kados panjenengan semua kita yang hadir ini adalah yang sehat jasmani dan rohani. Jenengan nek ngeluh nggih mboten dugi. Apanya kalau ngeluh itu jasmaninya sakit. Masih awake sehat nek rohani sehat ya gak aras-arasan budal. Alah yang mene iki buka siati enak-enake klesetan. Nek cedheke kipas angin wis rada kok berangkat ngaji. Wah. Paling lah oleh jajan sak kotak. Itu rohaninya sakit. Tapi panjenengan yang hadir saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Diberi kesehatan jasmani, bisa memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah dan rohaninya pun sehat. Ada yang sehat jasmani, rohaninya sakit ya saya katakan tadi. Masih awake sehat, nek rohanine lara ya rasa-rasan ngaji paling ya iku ae sing diterangno keduyen. Ya iku wae napa-pun jenengan catet ta. Ket biyen ngaji sing diterangno ya iku Al-Qur'an iku ket biyen wis gak ono maneh. Nggih pancene sing dikaji nggih Al-Qur'an apa mau napa Injil. Napa Taurat wong niku sanes kitab Nabi Muhammad. Nggih Al-Qur'an Bu, wong Al-Qur'an gak ngentekno. Pinten ayat yang sudah bisa kita pahami arti dan maknanya. Wong sik gurung ae dadakan kok wis ora gelem kei melok pengajian. Yang ketiga adalah orang yang sakit jasmani dan sehat rohani. Awake lara Bu, tapi pikirannya aduh aku ngene iki waktune ngaji kok Allah maringi ujian watuk pilek sira ngelu. Tolong sampai nang pengurus ya aku gak ngaji dhisik. Jane ati iki kepingin berangkat ngaji. Rohani saya sudah kepingin mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu-ilmu agama yang baru, tapi awakku greges. Tolong sampai nang pimpinan aku akad iki gak teko dhisik. Yang paling parah para ibu sekalian adalah orang yang sakit jasmani, sakit rohani. Salah awake wis lara-laron, rohani ora gelem ndelek hidayah. Masih mboten ngaji nggih, kok buka TV ta buka HP sak mangke pengajian niku kuwata nggih Bu nggih. Golek ilmu napa jenengan Bu? Jenengan buka HP. Ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Abdus Somad, kiai-kiai napa mawon. Asalkan rohani kita sehat, maka kita ada upaya untuk mencari hidayah tersebut. Hidayah niku awis Bu, larang regane. Sinten sing namine hidayah? Lah niku pundi wae. Oh iya, Hidayatul Mabrurah. Awis Bu hidayah panjenengan niku nggih. Nek mboten tiyang pilihan, mboten angsal nama hidayah. Hidayatul Mabrurah. Wes atik mabrur pisan. Masya Allah lali sampean kula Bu hidayah. Hidayah itu mahal harganya Bu. Masih otah ngaji mek melangkah pirang jangka. Nek mboten angsal hidayah mboten purun berangkat Bu, aras-arasen enak-enak ngene iki klesetan. Dadakan kok siang-siang dikongkon ngaji Bu Andis iku yo. Kok cek nemeneh. Jadi para ibu sekalian, hidayah itu mahal harganya, sehingga tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah kecuali Bu Hidayatul Mabrurah.
Buktine nggih mboten wonten sing namine hidayah. Mes tunggal niku. Insyaallah para ibu sekalian, kalau kita pandai menggunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sihataka qabla sakomika, gunakan sehatmu sebelum datang apa Bu? Sakit. Jenengan ada yang pernah sakit? Nggih pernah sedoyo. Yang namanya manusia itu pernah sehat, pernah sakit. Sebelum sakit itu datang, sihataka qabla sakomika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Roma Irama sanjang ngeten nggih. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Nah, tetetet gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi aja. Dari apa yang saya katakan tadi, Bu. Kalau yang namanya sakit jasmani itu lumrah. Yang namanya manusia itu pernah sehat dan pernah sakit. Yang nggak pernah sakit itu ya Raja Fir'aun itu, Bu. Makanya dia kemudian takabur. Dia takabur, sombong, aku iki lho wong gak tahu loro, makanya aku iki Tuhan. Aku iki apa? Gambarannya Tuhan. Aku iki gak tahu loro. Lek kon lak loroan kabeh. Sampai dia takabur. Yang namanya manusia pasti dia pernah mengalami sakit. Entah sakit itu ringan, entah sedang, entah parah, entah yang bisa diobati, entah yang nggak bisa diobati sampai kapundut, ya. Yang penting bagi kita bukan sakit jasmani. Kita memohon kepada Allah jangan sampai kita sakit rohani. Wong nek wis lara rohani ne Bu, gak kepingin golek hidayah, malih hidayatul mabrur. Mboten kepingin sing namine pengajian niku saras-sarasen. Ket biyen ngaji ku ya sikut tok sing dibakas. Nggih Bu. Niku mawon mboten eling-eling adaan. Jenengan pun pinten tahun derek ngaji. Ngaji yang baik itu adalah ngaji setelah dapat ilmu diamalkan. Nggih Bu nggih? Diamalkan. Wingi ngaji ku diajari apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail nang jero buku tok. Prakteknya ora tahu qiyamul lail. Untuk melaksanakan qiyamul lail itu pun Ramadan wingi pun nutuk tarawih kula. Nggih Ramadan. Lah sak mantune Ramadan kan masih kita punya kewajiban melaksanakan qiyamul lail. Nek takut Bu mboten saged tangi di 2/3 malam. Jenengan mantun salat Isya sare. Nggih. Mangke kira-kira jam 9:30 apa 10:30 jenengan tangi qiyamul lail ndak apa-apa Bu. Darurat. Tapi yang terbaik qiyamul lail itu adalah di 2/3 malam. Sudah mendekati masuk waktu subuh. Itu yang terbaik, yang paling afdol. Lho nek kula salat qiyamul lail jam 11 mboten napa-napa. Kuwatir gak iso tangi, nggih monggo. Tidak menutup kemungkinan. Gak iso tangi 2:30, gak iso aku nek samono iku. Lah wong qiyamul lail kudu di 2/3 malam. Aku kepingin 9:30 ngene iso apa gak ya saged. Tetapi waktu yang paling afdol adalah di 2/3 malam. Ibu-ibu sekalian, nanti saya disempit ya sama pengurus pengajian. Wis kelewat wakeh. Waktune matur nuwun atas perhatian ibu-ibu, semoga ilmu yang saya berikan paling tidak jenengan sudah bisa bercerita. Ono apa ya nek pas Muharram jare wong Jawa napa Bu? Bulan napa Bu? Suro. Nah, kok bancaane ku bobor isine macem-macem nggih. Isine kan macam-macam, ada kacang, ada kedelai, ada. Itu ceritanya begini Bu. Pada saat Nabi Nuh tadi
banjirnya sudah habis, persiapan makanan di tempat Nabi Nuh itu habis juga, Bu. Tinggal ada yang membawa beras tinggal dikit, bawa kacang tinggal dikit, bawa jagung tinggal dikit. Niki nek didamel ngedosak kapal niki mboten cukup Nabi Nuh. Wis ngene wae. Ayo dikumpulkan beberapa macam bijian itu sing rekah iku gawe bubur. Nek dimasak titik nggih Bu nggih. Sak genggam nek didamel bubur sak panci. Wis ayo kabeh iku dimasak, didadekno siji macem-macem biji-bijian iku engko dimakan bareng-bareng wong sak kapal. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi makanya sekarang itu kalau pas surowan, jare wong Jawa suro Muharram, itu bancaane bubur suro, enten kacange, enten delene, enten kacang hijone. Asbabun nuzulnya seperti itu. Yang penting bukan buburnya, Bu. Apanya, Bu, yang penting tadi? Puasa. Agar dosa kita ke belakang 1 tahun diampuni oleh Allah, dan dosa kita yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun ibu-ibu sekalian, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya terangkan, mungkin kurang jelas iku mau karepe apa sih, monggo saya persilahkan sebelum saya tutup dengan doa. Sampun jelas daya, sampun Bu, wong niku pun sering diceritakan kalih mubalek. Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, saya terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi tambahan ilmu agama kita. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Saya yang membaca doa karena saya yang diamanahi ya Bu ya. Nggih Bu Anissa yang baca doa nggih. Panjenengan yang amin ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Kudus, ya Sami', ya Basir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang yang benar itu benar, sehingga kami mampu melakukannya ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang yang salah itu salah, sehingga diri kami mampu untuk menjauh dan tidak melakukannya ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ballighnal makkata wal madinata li ziyarati haramika
wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusron wala usron ala sihhati wassalamati wan najahati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menerima taubat. Terimalah taubat hambamu ini ya Allah. Engkau adalah zat yang maha mendengar. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia bersama orang-orang solihah, dan kelak di akhirat kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh pula ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.